pantun-pantun ya. Banyak pantun-pantun buat Araki dan Aura tadi sebelumnya, tapi maaf kalau nggak kebaca ya guys, karena terlalu banyak. Hello. Aku bakal bacain yang Bigetron sekarang. Aku cari yang, tolong dong Bigetroopers, DM ya. Aku bakal bacain Bigetroopers karena kita harus bacakan untuk Onyx dan juga untuk Bigetron Alpha. Dan kita bakal masuk ke draft pick kali ini. Udah ada Selen, ada juga Yujong yang diamankan oleh Bigetron Alpha. Tandanya Yujong dari tim Onyx Esports memanglah sangat mengganggu atau memang dia tidak mau untuk menghadapi seorang Yujong. Dan Uranus diamankan, DJ Khalid masih terbuka dengan sangat bebas untuk tim Bigetron Alpha. Kali ini akankah diamankan? Karena bisa dibilang Yu Sin Sin menjadi pilihan untuk tim Onyx Esports. Tandanya DJ Khalid terbuka dengan sangat bebas. Iya, kali ini kita akan melihat Apa apakah dia pakai akan Chow? diamankan atau justru mungkin ada Chow! Oh, Chow Bukan apa kali dia pakai ini. Chow. Chow first pick. Dibanding dia ngelepas DJ Khalid ya. Berarti kali ini memang sebenarnya Chow ini menjadi salah satu hero yang udah masuk top priority juga. Yes, benar banget. Luar biasa kali ini ternyata permainan dari Onyx Esports. Bisa dibilang bebelakangan ini pokoknya yang first pick Chow ini benar-benar cukup luar biasa. Mereka bisa membuktikan kalau Chow ini sedang menjadi top priority di MPL season kali ini, Momo-chan. Iya, Yuzong udah dibuang, Khalidnya masih belum menjadi top priority sih. Memang kalau kita lihat win rate dari Chow sendiri di season 6 kali ini udah lebih dari 90%, jadi kayak sekarang semua tim mungkin lebih memprioritaskan untuk mengambil Chow sebagai salah satu inisiator juga, mungkin counter juga ke arah backline-nya. Dan Bigetron Alpha, mereka udah bener-bener kayaknya semua tim udah gak terlalu peduli dengan Khalid sih. Karena Parsia juga bisa dibilang sekarang udah mulai menggeser posisi Khalid sebagai top priority heroes. Sebenarnya tergeser enggak, tapi dengan karena ada gameplay dari tim tersebut yang membuat DJ Khalid nggak jadi top priority. Contohnya tadi di RRQ sempat menjadi top priority juga kan, DJ Khalid ya kan. Dan bener-bener ternyata itu kalah kan DJ Khalid di game 2. Dia di game 2-nya. Di game 2 kan, nah baru di road di game 3 yang memaksa. Di game 2-nya tidak ada Khalid. Di game 1 berarti sayang. ya? Oh ya game 1 berarti, aku lupa ya. Dan Tamus DJ Khalid menjadi second pick kali ini oleh tim Onyx Esports. Nah, ini udah aku yakinkan sekali kalau misalnya Chow-nya bakal menjadi tank. Kalau menurut aku ya. Chow-nya akan menjadi tank. Tapi belum tentu loh. Enggak, aku tetap tank, percaya. Karena Khalid kan biasa kadang dipakai sama Rasi juga jadi tank. Ini Tamusnya Boots, DJ Khalid si anti mage. Dan Bigetron Alpha kali ini harusnya mengamankan satu buah support. Udah satu buah support, harusnya nanti nge-ban support. Dan Bigetron Alpha sekarang butuh dia butuh offlaner hard, nanti bakal Uranus kali, Uranus udah dibuang, diaman sorry. Balmond, Hilda sih. Balmond dulu atau Hilda dulu kita bakal lihat karena bisa dibilang dari Onyx Esports gak bakal nge-pick Hilda lagi. Dari tim Bigetron Alpha, Balmond menjadi pilihan. Kita lihat Bravo. Kemungkinan besar akan menggunakan Balmond untuk kali ini. Karena dari sisi tim Bigetron Alpha, Taka bisa menggunakan Alice, Taka bisa menggunakan Lunox, Taka bisa menggunakan apa lagi ya? Taka itu biasanya pakai Esmeralda, tapi Esmeralda nggak ada, Tamus, Lunox, Khalid ya. Tapi Harit menjadi pilihan untuk Suns, tidak diboleh permainkan. Dan Hilda tidak boleh bermain untuk kali ini, Momo-chan. Hilda diamankan oleh tim Onyx Esports sebagai band yang ketiga. Iya, dan kali ini masih mencoba untuk berpikir setelah membuang Harit dan juga Hilda dari kedua tim. Dari Bigetron Alpha masih butuh satu setliner lagi. Offlaner mungkin Xbox dan masih ada butuh satu Alice masih bisa juga sebenarnya. Tapi kali ini memang sebenarnya Xbox udah mulai masuk lagi sih ke meta hyper carry untuk sisi offlanernya. Tanker yang bisa menjadi inisiator. Akai bisa. Jauhead bisa. Kalau karena hero poolnya harus banyak banget sih. Kaja nggak mungkin, Kaja lagi nggak meta untuk saat ini. Terus bisa banyak banget sebenarnya pilihan hero. Cuma kali ini dengan adanya permainan dari Onyx Esports dari Bigetron Alpha, mereka juga harus tahu dari sisi seberangnya, dari sisi musuhnya untuk mengamankan hero-hero dan mengcounter. Dari kali ini sih dari Onyx mereka udah enak banget ya, dari offlanernya dikuatin lagi, tapi untuk Agura, Bruno. Wah, kalau ada SS sih aku Rafaela Bruno. Wah, aku lupa
di mana Suns menggunakan Bruno di final MDL season pertama. Dia pernah menggunakan Bruno seingat aku ya. Kalau salah enggak. Dan Bigetron Alpha kali ini pilihannya jatuh terhadap tank. Harus menggunakan tank, satu tank yang menjadi inisiator akan ke Akai. Baxia. Ntar lo yang main KYY, Baxia boleh. Tapi dia Akai Akai juga oke sih. Atlas buka, Atlas terbuka. Kufra. Kufra. Oke, Kufra. Atlas Kufra terbuka. Ternyata KYY lebih memilih untuk Kufra. Kali ini dipercayakan Kufra untuk seorang KYY. Dan sudah terpick dengan luar biasa. Kali ini para pemain dari tim Bigetron Alpha, mereka sudah berada dengan hyper carry-nya itu Roger. Dan dari Onyx Esports dengan adanya Suns dengan Bruno. Dan seluruh sahabat Mobile Legends dimanapun kalian berada, Bigetron dan juga sobat Onyx. Ini adalah pembuktian dari seorang sahabat menjadi lawan. Dari kawan jadi lawan. Bahasa Inggrisnya, from buddy become a rival. Keren. Keren. Anjim. Anjib. Aku belajar dari Oji. Ajib. Ajib. Iya, ajib. Ajib mumpung. Ajib itu mantap artinya. Mantap. Ajib, oke. Ini dan kita juga buat ngasih tahu ke kalian semua. Jangan lupa di-share. Kita lihat kalau misalnya di sini ada oh kan rahasia sama Boots kembar tuh. Oke, Cimomo dari hero yang sudah di-pick oleh Onyx dan juga Bigetron. Cimomo lebih suka draftnya ke arah mana? Loh, kalitnya ada dua. Udah. Lucu. Lebih suka ke draft mana? Aku lebih suka draftnya Onyx sih. Kenapa? Karena aku suka Bruno. Kamu suka Bruno? Aku suka Bruno, terus aku suka Rafaela juga yang bakal main movement speed. Jadi kayak Onyx bakal mainnya lebih cepat deh fasenya. Kalau untuk team fight-nya ya. Jadi bakal main tabrak-tabrak. Terus ada Rasi juga, ada Tamus juga, ya kan? Kalau Khalidnya tuh. Dan kita juga salah. Apa? Kita salah terlihat tuh. Kenapa? Anti-match pakai Chow, bukan Rasi. Seperti kata Momo-chan. Ih, kan aku udah bilang tadi. Ya kan aku kalau salah mengakui salah. Dasar. Kamu ya. Woman always right, woman always right. Nah, kalau aku, menurut aku ya, aku lebih suka ke arah Bigetron. Tapi kamu tadi mendukung Onyx katanya? Memang aku mendukung dua-duanya, tapi aku lebih suka ke arah Bigetron. Kenapa? Parsa, Kufra, itu combo wombo combro kalau kata Bude Monster. Kalau masuk, itu wakwa wagadigau. Wow, tapi kita akan lihat ya, apakah memang kombonya bisa berjalan. Karena dari Onyx pun mereka bisa dibilang cukup kuat juga sih. Ada Tamus, ada Khalid, ada Chow lagi. Apalagi yang anti-match kita tahu sebenarnya Chow ini. Oke, dan kita dan kita bakal masuk ke game. Di match yang kedua kali ini pembuktian. Apakah Suns lebih kuat dibanding seorang Rainbow? Dan ini adalah pembuktian dari kawan menjadi lawan. Masih dipandu oleh Ranger Mas dan juga Momo-chan di game yang pertama di match yang kedua. Iya, dan kali ini kita akan melihat adanya Taka yang berada di lini paling atas dengan Balmunnya, sedangkan di area bawah anti-match dengan Chow-nya. Taka akan bertemu dengan Boots sebagai Tamus. Dan ini seru banget sih, anti-match sama Bravo sama-sama offlaner yang kuat. Dan bisa dibilang KYY bakal coba dipaksakan first blood, tapi ternyata Rasi gak berhasil mendapatkan seorang KYY di arah mid lane. Masih ada Flicker yang menyelamatkan seorang KYY dengan adanya satu buah Flicker. Tidak jadi first blood, tapi berat bakal coba dipaksa. Rasi dari garis depan, Rainbow benar-benar berada di pinggir dari seorang Brans. Ditahan sama sekali, gak dikasih lepas dari vision seorang Rainbow. Iya, dan Rasi masih menunggu juga di area boost di mid lane-nya kali ini. Dan buat teman-teman juga kita mau ingetin, kalian bisa nonton bareng sama streamer-streamer favorit kalian. Ada Marsha, ada Baby Shark, ada Vivian, ada Pixie juga di Nimo TV, jadi jangan sampai ketinggalan. Dan yang pastinya jangan lupa untuk komen juga komentar-komentar positif vibes, dukungan buat tim favorit kalian, karena kita akan bacakan di Nimo segmen setiap selesai match nantinya. Yes, benar banget. Dan apalagi ada Papiler kali ini bakal coba dipasang. Brans apakah berhasil didapatkan? Ternyata Retribution Israel. Brans mengamankan satu buah red buff terlebih dahulu, tapi Rasi cukup mengganggu pergerakan dan KYY untuk memasang pergerakan terhadap seorang Rasi. Ternyata Brans gak ada follow up damage, karena masih ada quicksand dari seorang Rasi. Ini kalau misalnya ada Papiler, biasanya kalau aku ngomong ini bencana, dia ngesingin aku nih. Tapi Bundesliga top lane sudah level 4, dan kita lihat belum ada Inferno. Mau coba dipasangkan, terlalu damage. Oh my god! Oh itu digocek banget sih flame shotnya. Kita lihat flame shot dari seorang Rainbow. Tukang somai kan jabur god. Oh my god. Yes, pinter. Tukang somai ya? Oke. Nanti aku ikutan ah. Iya boleh ya. Oke. Kena copyright gak? Nah, kena dong.
20 juta semua. Nah kali ini Ki, oke belum level 4, belum punya Terran Defense, tapi kali ini Rasmi yang masih bisa bertahan. Sudah ada backup dari coming. Oni, kali ini Butch mulai datang dan bahkan teammate di area depan. Langsung dua dragon ke arah seorang Rainbow. Bakal tumbang dua member dari Bigetron Alpha. Tukang sampai kecebur God. Oh my god, kita lihat di sini di arah mid lane. Langsung pergerakan dari seorang Sans. Mencoba melakukan clear minion. Iya. Dan Sans udah mendapatkan 1 point kill. Bravo berhasil mendapatkan 1 buah netral jungle dari seorang anti-match. Tapi ini nggak berbuah cukup banyak karena Bigetron masih tetap kalah dengan 2 poin yang didapatkan dari tim Onyx Esports. Mereka harus sabar. Kali ini dari Roger juga belum memiliki kemampuan cukup kuat. Untungnya Roger tidak terpick off dan dia harus mempertahankan dua ability. Kita bakal lihat replaynya sedikit. Dari top lane, Rian ngebuka di arah depan. Langsung ada anti-match yang terbang. Wave Dragon ke arah Rainbow. Itu yang membuat Rainbow gak bisa kemana-mana. Rainbow gak pakai Purify. Rainbow menggunakan Flame Shot. Dan ini bencana untuk seorang Rainbow apalagi di late game nanti. Iya, dari Bigetron Alpha nggak ada yang punya Purify. Dan kalau kita lihat udah mulai dibuka kali ini, Sansnya terkena stun dan bahkan Bravo udah mulai datang kali ini dengan Fire Missile-nya. Lalu memukul mundur Sansnya, terkena damage burn yang dihasilkan sama Bravo barusan. Dan akhirnya dari tim Onyx harus kehilangan 1 dan itu hyper carry-nya yang Dari siapa? Rainbow. Oh, dari Magic Rainbow. Worship soalnya dia pakai tuh. Oh iya, Dia pakai kira burn. kena api-apinya Bravo. Bravo belum jadi Api-api dia. cinta. Kita lihat di sini Brand menuju ke arah Turtle dan Boots sudah bakal coba paksakan anti-match one by one situation dan mendapatkan Bravo. One last ternyata flickernya berhasil menyelamatkan diri, sedangkan di sisi lain Turtle-nya aku tadi nggak lihat pas lagi nge-cast. Turtle dia main siapa Ci? Sama Ini ya sama Bravo ya? sama Onyx deh. Sama Taka harusnya apa? Dari network Tapi sih Takanya- harusnya Taka ya. Taka Oh bakal iya, network udah mulai counter ya. ngejar sih dari Bigetron Alpha juga. Soalnya dari networknya ngejar dan nggak ada yang megang tadi, nggak ada yang megang lagi tuh di bawahnya nggak ada buff turtle, harusnya Taka yang ngamanin karena Taka tumbang. Oh enggak, Brans. Brans yang ngambil. Brans Jadi yang dapetin. Brans ya. Iya, Takanya tumbang soalnya tadi. Benar banget, dan dari sisi arah bottom lane kali ini berhasil mendapatkan 1 turret lebih dahulu dari seorang anti-mage. Dan ini head to head playernya. Nah ini seru banget sih head to head ini. Dimana Bigetron Alpha punya Bravo dengan KDA 6.5 sedangkan anti-mage dengan 4.1. Bakal coba dipasangkan kali ini. Ini 2 offlaner yang bisa dibilang lagi shining bright like a diamond. Dia splendid. Oke, tapi dari KDA-nya Ultimate cukup jauh ya. Sebenarnya kalau terpantau dengan Bravo kali ini, tapi Kinya mulai maju kali ini dengan Terran Defense dan bahkan Rainbow-nya di sisi belakang dengan Feeder Air Strike akan memukul mundur dan dengan pergerakan dari tim Onyx Way of Esports, Dragon ke arah tapi- Sorakaye dan langsung ditumbangkan. Tanpa basi-basi lihat, Gebokan langsung ke gawang dari Sorakaye dan mendapatkan poin sedangkan boost dari top lane cukup perkasa melawan seorang Taka. Dia tidak peduli apa yang terjadi, muter-muter Sonolo pusing, bulik-bulik sana, bulak-balik Taka. Gak bisa berbuat banyak sedangkan Sans masih perkasa dengan bolanya si Madun. Sedangkan si Madun membuat Sans cukup perkasa di arah mid lane. Ini bahaya banget sih Bigetron Alpha. Mereka sulit untuk menggapai seorang Sans, sedangkan dari seorang Brans belum berhasil mendapatkan poin kill sama sekali. Sans sudah menuju ke arah poin yang ketiga. Lihat damage dari seorang Sans terlalu sakit. Ini bahaya banget Momo-chan. Iya, dia udah level 9 juga sebenarnya. Tapi masalahnya dia udah dapetin poin juga, dia udah dapetin assist. Sedangkan Brass masih bermain dengan cukup aman kali ini untuk mendapatkan itemnya. Lagi-lagi The Way of Dragon dari seorang anti-match kali ini. Tapi ternyata bukan target yang diinginkan. Dan dia langsung flicker ke belakang karena sudah ada rotasi juga backup dari Bigetron Alpha. Dia menggunakan 1 buah The Way of Dragon itu bukan tanpa alasan. Dia mengamankan posisi 1 buah turtle untuk seorang Sans. Jadi itu benar-benar ngebuat waktu untuk seorang Bravo tidak bisa melakukan last insanity atau pergerakan ke arah turtle. Dan ini membuat Onyx Esports setidaknya mengungguli dari segi network dan Brans bakal mencoba untuk mendapatkan 1 buah red buff-nya. Walaupun sedikit terlambat rotasi dari seorang Brans, setidaknya Brans gak kehilangan blue dan juga red buff-nya. Item yang dimiliki menuju ke arah Berserker Fury dari seorang Sans yang gak santuy lagi. Iya, bisa kita lihat juga sebenarnya dari Sun sendiri memiliki space yang cukup banyak, tapi masih di area atas Raging Sandstorm-nya masih bisa digocek oleh seorang Taka, masih punya flicker untuk mundur. Sedangkan kita lihat kali ini anti-match-nya berada di posisi yang kurang baik. 3 member dari Bigetron Alpha langsung menumbangkan anti-match yang lagi sendirian di area blue buff dari tim Bigetron Alpha. Yes, benar banget. Kali ini Brand sudah berhasil mendapatkan 1 poin. Dia udah punya Windtalker menuju Endless Battle. Sang sudah punya Berserker Fury. Bakal coba dipasang kali ini. Ada Rian dan seorang Rasi.
di arah mid lane. Mau coba dipasang, ditembak seorang Brans. Dan ternyata bakal mundur lagi, masih ada Quicksand dengan ngedap. Wah, nggak jadi terpick off gitu. Dan kali ini di area atas Takanya masih coba untuk muter-muter. Tapi lihat Ki, bagus sekali dengan Tyrant Fans. Tapi sayangnya nggak ada follow up juga dan itu kayaknya cuma ngecek boost juga sih dari seorang Ki. Yes, benar banget. Ditambah lagi di arah top lane kali ini. Bootsnya perkasa banget sih bisa dibilang dari seorang Taka. Terpressure, terbeda satu level bayangkan. Dan Sans bakal coba untuk nembak seorang Bravo dengan tendangan si Madut. Tapi masih mundur dari para pemain dari tim Bigetron Alpha. Bigetron Alpha kali ini kehilangan 2 turret di arah bottom lane. Anti-match ternyata lebih unggul dalam laning dibandingkan Bravo di game yang pertama. Iya, dan kalau kita lihat kayak Bravo juga sebenarnya dari Bigetron Alpha ya, aku bisa bilang kayak pergerakan mereka benar-benar dibatasi banget sama Onyx Esports dengan rotasi yang sebenarnya enak banget. Dari Onyx Esports sendiri, mereka punya Rasi, mereka punya Drian juga yang punya movement speed, punya anti-match yang selalu ngebuka vision dan akhirnya menghentikan pergerakan dari Bigetron Alpha. Jadi bilang kayak bener-bener dibatasin banget sih. Dan lihat Takanya di area atas masih one dengan boost, tapi Rasi sudah mulai datang kali ini. Dan dari Taka masih bisa bertahan ternyata. Dan bukan hanya itu aja, Taka masih bisa menyelamatkan turret di arah top lane-nya. Karena ini kalau turret di arah top lane hilang satu lagi. Vision ke arah red buff ini bakal jelas banget lihat. Panjangnya jalan itu bakal enak banget untuk Onyx Esports untuk ganggu dan dominasi dari arah red buff dimiliki seorang Brand. Lihat. Iya. Benar-benar seperti yang sudah aku perkirakan, pecah turret, Boots langsung invasi ke arah jungle. Boots, dia fokus ke arah Curse Helmet menuju ke arah Endless Battle. Sedangkan KYY berhasil dihindari satu buah Tyrant Rage dengan ada satu buah Senpo dari seorang anti-mage. Shenpo yang kali ini akan menyelamatkan orang anti-mage Ki. Itu informasinya udah masuk, pasti udah gak akan ada Tyrant Rage. Tapi ternyata Rainbow yang harus hilang Ki-nya. Apakah menjadi target berikutnya? Kali ini sudah mulai datang anti-mage. Wave Dragon langsung connect ke arah Ki. Benar-benar dipisahkan dari Bigetron Alpha. Tapi kita lihat udah ada geprek dari Taka kali ini. Bakal dibalaskan dari seorang Rasi juga. 3 udah mulai hilang dari Bigetron Alpha, sedangkan dari Onyx Esports mereka hanya kehilangan boots aja. Sans tak tersentuh, Boots juga kehilangan karena adanya lethal counter. Kalau enggak ada lethal counter, Boots pasti masih bisa bertahan. Sedangkan anti-match di arah top lane bakal coba untuk mengganggu pergerakan anti-match. Sudah punya Endless Battle. Bravo kali ini nggak bisa berbuat banyak. Taka udah punya Curse Helmet. Dan lihat Sansnya bakal fokus untuk ke arah turret dan Pedro Strike menuju ke arah para minion tim Onyx Esports tetap berhasil mendapatkan satu buah turret dari mid lane. Dan turret yang didapatkan Onyx Esports sudah 6. Dan Bigetron belum mendapatkan apapun. Oh my god, sang Megazord kali ini tidak bisa berbuat banyak melawan Raja Langit Onyx Esports. Iya, dan dalam waktu 10 detik lagi Lord akan muncul ke Land of Dan. Ini bakal bahaya banget buat Bigetron Alpha. Kalau mereka nggak bisa dapat momentum di area Lord Pit-nya, ini Onyx Esports mereka bisa aja untuk nge-finish game pertama dengan cukup mudah kalau aku bilang. 10 menit kita yang pertama dan bahkan anti-match-nya. Meskipun harus tumbang 2 kali, tapi aku merasa ya kayak anti-match mungkin bisa dibilang ya memang dia dengan cowoknya harus buka vision. Ganggu banget sih harusnya. Ganggu bisa dibilang, banget. Ini kayak kalau misalnya anti-match down, mereka masih punya Rasi. Walaupun Rasi dengan emblem tanknya, tapi Rasi damage-nya tetap sakit banget kalau udah berjoget ria dengan adanya Tornado Desertnya. Dan kita lihat di sini udah ada item menuju ke arah Oracle dari seorang Rasi. Boots sudah Endless Battle, udah BOD Endless Battle, Sans menuju ke arah BOD harusnya atau enggak ke Malefic Roar. Tapi kita lihat udah ada Rasi yang didapatkan Tyrant sebagai di follow up. Tapi masih ada flicker. Lagi dan lagi Onyx Esports 2 playernya tidak bisa ditangkap dengan adanya Tyrant dari seorang KYY. Iya, itu udah kebaca banget sih sebenarnya sama Rasi dan juga anti-match karena ada pergerakan juga ada bisa dibilang backup dari Taka juga tadi. Jadi daripada mengambil resiko langsung flicker keluar aja. Dan lagi-lagi Tyrant Revenge kali ini masih bisa dihindari oleh seorang Rasi. Tapi bukan hanya itu, lihat Sans mencolek Bapak Lord yang terhormat. Bakal coba ditarik ulur lagi karena lihat anti-match-nya masih mencoba untuk melakukan push di arah bottom lane. Bakal one by one situation terlebih dahulu. Dia bakal menunggu informasi dari anti-match. Kalau dia menang one by one oleh seorang Taka, kemungkinan besar di arah top lane bakal coba diharas, bakal coba ditekan di arah Lordnya dan mereka bakal fokus untuk dapetin Lord dan bakal ditukar dengan inhibitor di arah bottom lane. Iya, sedangkan Rasi kali ini masih mencoba untuk menghentikan pergerakan dari Bigetron Alpha. Dia masuk ke arah boostnya, dia cukup tanky. Dan Drian selalu ada untuk mensupport, memberikan movement speed, memberikan sedikit regen HP juga. Dan anti-match kali ini sepertinya bakal coba untuk di-shutdown pergerakannya di area bawah oleh Rainbow. Tapi harus berhati-hati dari Bigetron Alpha. Ini bakal jadi team fight 3 lawan 4 sebenarnya ketika Rasinya masih bisa coba untuk stick together sama Sans.
Dan Ultimate-nya bakal menjadi pengalian isu kali di area bawah. Bener banget, dan bukan hanya itu aja, lihat. Seperti yang udah aku bilang, bakal coba dihajar dan Tyrant Express mendapatkan 1 buah poin. Mau coba dipasang tipe, lanjut langsung ke arah belakang, Rasinya quicksand. Benar semua damage di arah depan, tapi lihat di arah belakang sana. Sunset nendang, enak banget. Si Madun, Bravo, Bojong di depan, dan Bravo tumbang killing spree dapatkan serangan Ultimate Wave. Yang cukup baik, KYY ditumbangkan. 2 player hilang, Bigetron Alpha. Ini bencana untuk sang Megazord yang berada di klasemen utama. Iya, dan kali ini Onyx langsung melakukan inisiasi ke objektif slot mereka yang pertama tanpa bisa dikontes oleh Bigetron Alpha karena sudah ada Rasi yang selalu menjaga di sisi bush. Tapi kali ini kita bakal lihat replaynya bagus banget dari seorang Rasi. Dia langsung maju dengan Raging Sandstorm, langsung dia quicksand juga, dan bahkan Ultimate follow up dengan baik sekali. Itu kayak bisa dibilang kayak Ultimate dari area bawah langsung rotasi ke area atas ngebantuin tim fight yang dibuka sama Bigetron Alpha. Yes. Dan bukan hanya itu aja, ini nih, lihat Suns-nya nggak kesentuh, Ci. Itu dia yang ngebuat Rasi berani buka dengan badai pasirnya ke arah belakang. Dia tuh tahu dia nggak bisa mati, dia masih ada quicksand dan semua damage bakal ke arah dia dan ngebuat Suns-nya bebas banget di arah belakang. Nggak peduli apapun yang terjadi, Suns bakal dijaga sama Drian. Dan Rian bakal support Rasi tipis-tipis saja. Kalau bisa di heal, kalau masih bisa bertahan, kalau enggak ya udah Rasinya lepas, yang penting Suns hidup. Dan lihat, ngebuat Bravo nggak bisa berbuat banyak. Udah meledakin Lassie Sanity, tapi masih ada Vera Garmor, tapi langsung pecah lagi. Nggak ada yang bisa dilakukan oleh para Bravo. Lihat, Rasi langsung ke arah belakang. Kalau coba support, dan Sunset di arah belakang. Fokus ke arah turret, bakal coba bantu point. Ada Terrorist sampai kaki dapatkan berhasil tumpang. Para pemain dari tim Bigetron Alpha kehilangan 2 player, menuju ke arah 3 player. Dan 3 player hilang, 4 player hilang. Ini dia bakal jadi wipe out. Sun ditumbangkan oleh seorang Rainbow. Masih mau perkasa, this is it. Rainbow harus mengakui kekuatan dari seorang Suns dan bencana. Ini didapatkan poin yang pertama untuk tim Onyx Esports. Wow. Kali ini Bigetron ditumbangkan di game